pikiran kami untuk bisa konsentrasi kepada pemberitaan kebenaran, sehingga tidak seorang pun dari kami yang pulang dari rumahmu tanpa menikmati betapa indahnya sapaan firman Tuhan yang membaharui kehidupan kami. Pakai hamba Tuhan jadi saluran berkat bagi seluruh jemaatmu yang beribadah di rumah hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah setia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Pertemuan pada hari Minggu ini 29 September 2024 dalam perayaan ulang tahun BNKP dan peringatan 159 tahun Kabar Baik menyapa Pulau Nias. Firman Tuhan yang direnungkan diikuti dari 2 Timotius pasal 4 mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Yahoo. Cuma Yahoo saya tidak pakai pria-pria ya. Karena Yahoo itu berasal dari kata Yahoo. Dia artinya bobo. Yahoo ke bobo. Yafaluka dalam ke bobo. Ada kita ini adalah membayar. Hari ini kita tiba pada sebuah sukacita besar, karena tanpa peristiwa yang kita peringati hari ini, bisa jadi kita jumpa satu dan yang lain, mungkin dalam hitungan detik beberapa kepala hilang. Dalam sebuah pertemuan, karena banyak orang yang ribut dalam pertemuan itu tentang gereja nama bertambah, saya katakan dan minta izin bicara. Saya katakan 27 September 1865 kami orang Nias mengalami perubahan hidup. Kalau peristiwa itu tidak terjadi, mohon maaf bapak-bapak yang hadir di ruangan ini, itu kan menit kepala Anda hilang. Karena kami keturunan kaya saat itu. Tapi karena peristiwa 27 September 1865 kabar baik menyapa Pulau Nias. Sekarang saya hadir di ruangan ini dan semua kepala bapak ini saya kasih langsung di ruangan itu bukan untuk itu dulu. Banyak orang tidak bangga menjadi warga BK. Saya katakan kita semua menjadi warga BK. Kenapa? Negara ini berdiri, tapi sudah berbalik.
Saya tanya di ruangan itu waktu itu, apakah ada tempat di wilayah ini yang bukan NKRI? Dia semua. Maka saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua boleh hadir bersuka cita. Kabar baik telah menyapa Pulau Nias. Ada orang yang Tuhan kirim untuk memberitakan kabar baik, mengubah kita. Tapi pertanyaannya, setelah 159 tahun, sudahkah kabar yang kita dengar itu kemudian kita teruskan dan kita bagikan kepada yang lain? Kalau saya mau tanya, apakah Injil itu, kabar baik itu benar-benar baik dan berguna untuk kita? Baik dan berguna? Pasti ada jawabnya benar, baik dan berguna. Apakah orang lain memerlukannya? Pertanyaan lanjutannya, sudahkah Anda berbagi kepada mereka? Hari ini kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan limpahan informasi di dunia digital. Saya tidak tahu dari 24 jam waktu yang kita miliki, berapa banyak di antaranya kita gunakan untuk bermedsos ria. Lalu di antara waktu itu saya mau tanya lagi, berapa banyak yang kita sudah pakai untuk berbagi kabar baik? Jangan-jangan ada waktu-waktu berharga yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk kita, tapi disita oleh kenikmatan kita dengan media sosial. Ada tugas-tugas penting yang terlewatkan hanya karena sedang tenggelam di dunia digital. Hari ini saya pikir bukan kebetulan kalau firman Tuhan ini menyapa kita. Rasul Paulus mengingatkan muridnya Timotius untuk tetap fokus, untuk tetap tidak kehilangan arah pada tujuan utama dari pelayanannya, yaitu pemberitaan Injil, berbagi kabar baik. Kenapa? Karena ini adalah panggilan setiap kita yang sudah terima kabar baik, dipanggil untuk berbagi hal itu kepada orang lain. Inilah yang menggerakkan Deminger yang tadinya dia bekerja sebagai tukang cerobong asap. Kalau kita di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Paling-paling mungkin modelnya ada di Kota Batu, rumah-rumah yang punya tungku lalu ada cerobong asap di atasnya. Dulu ada tugas khusus pembersih cerobong asap. Dia tinggalkan itu, lalu kemudian ada waktu di mana dia mendengarkan kabar baik, lalu hatinya kemudian dibakar. Bukan hanya saya yang perlu ini, orang lain juga perlu mendengarkan. Itulah yang menggerakkan kenapa kemudian dia belajar teologi, dia masuk ke badan Zetting RMG, dan kita sudah tahu cerita itu. Sekarang pertanyaannya kepada setiap kita juga yang sudah terima kabar baik, adakah Anda bergelora untuk berbagi kepada orang lain? Kalau barangnya, geloranya, semangatnya redup, pertanyaannya, jangan-jangan Anda berguna. Apa yang kita bisa lakukan kalau kita sendiri berguna? Hal yang berikutnya yang kita pelajari dari teks ini, Rasul Paulus menjelang kematiannya mengingatkan Timotius untuk menggunakan setiap kesempatan, setiap peluang yang ada, baik atau tidak baik waktu. Karena saudara dalam situasi tertentu sebenarnya kita dapatkan peluang untuk bisa berbagi hidup, berbagi sukacita kabar baik itu kepada orang lain.
mungkin saja kita kemudian mengganggu. Mungkin kita punya penghalang yang lain, entah itu hobi kita atau kepentingan yang lain, sehingga berita ini kita tidak tuliskan. Dalam pelayanan kabaran Injil kami seringkali punya istilah, ada waktu-waktu di mana ikan itu lompat ke dalam perahu tanpa harus dipancing. Saya pernah ketika bencana tsunami di Indonesia dulu, ada orang yang bertanya kepada kami karena saya diminta salah satu NGO, "Nah, kenapa sih datang ke sini?" Mereka tidak tahu bahwa saya seorang desa. Tahunya pimpinan itu. Banyak yang ditolong. Saya tadinya tidak punya pekerjaan. Bapak fasilitasi saya sudah dapat pekerjaan tetap. 3 kali jadi translator. Terakhir pekerjaan tetap sebagai interpreter. Di kantor sebelah saya bola marah. Dan nanti saya masuk, satpamnya itu tetangga saya diusir. Apa yang membuat bapak-bapak bisa seperti ini? Padahal kami kan sebenarnya tidak suka dengan orang. Kalau orang peka, ini ikan lompat dalam perahu, mau tahu dia rahasianya. Bagi saya ini tidak mungkin ikan sudah naik ke atas perahu lalu saya katakan, "Hei, ikan sok bentar, belum dipancing, belum dijalan, belum naik." Begitu. Kalau ikan sudah lompat dalam perahu, mau kita goreng, mau kita sambal, kan suka-suka kita. Cuma masalahnya ada punya radar dan kalau lihat situasi seperti ini. Lalu saya katakan, "Pak, ini waktu sekitar 1 jam. Kalau Bapak mau dengar rahasianya, saya mau bagikan kepada Bapak." Oke, waktu saya kosong. Saudara, soal orang itu mau terima kabar baik atau tidak menerima kabar baik, itu urusan dia dengan Roh Kudus. Tapi soal memberitakan itu adalah panggilan dan tanggung jawab kita. Sudah gunakan ada peluang-peluang yang sebenarnya kita sering sediakan. Lakukan berkata untuk melihat orang bahwa sebenarnya dia mau dengar apa sih rahasianya. Waktu situ bondo perlu dipakai. Begitu banyak orang penasaran, mengapa seorang Kristen tidak marah? Kenapa malah mendoakan dan memberkati mereka yang melakukan itu? Saudara, kembali yang penasaran ini kan yang lompat dalam perahu. Mau tahu rahasianya? Apa yang bisa mengubah orang? Kabar baik, Injil damai sejahtera. Ada tantangan? Pasti ada. Kalau di era digital tantangannya apa? Orang pasti lebih tertarik kepada tontonan yang saya tidak tahu berapa banyak di sini yang hari-harinya dengan TikTok ya. Atau nonton reels YouTube dan sebagainya, apapun itu. Atau ada orang yang sibuk kemudian bikin konten supaya dimonetize. Jadi berapa ya? Ya, aku gitu. Sibuk bikin konten supaya berharap nanti dimonetize. Padahal itu ternyata belum juga. Semangat kakak. Itu baru tantangan kepada ketertarikan orang. Belum lagi kepada interest pribadi. Jangan-jangan kita ditantang oleh hobi kita. Bahkan jangankan untuk berbagi kabar baik, datang ke gereja saja, hobi bisa menjadi penghalang orang datang ke gereja. Saya tidak tahu hobi kita masing-masing. Dan mungkin perlu dipertanyakan. Ketika ada pertandingan dalam rangka hobi kita dan itu jatuh pada saat jam berangkat ke gereja, Anda pilih mana? Ke gereja atau
bertanding atas nama hobi. Jangan-jangan ada yang terjadi musuh kepada para pelayan atau telepon atau BPJ, tapi itu akan boleh dan bukan diri sendiri atas nama hobi. Belum lagi juga tantangan yang lain, kesulitan yang mungkin akan muncul dari luar. Kalau tadi kan kita lagi dari luar mungkin sangat mungkin. Tidak usah cerita yang berat-berat. Lihat saja peristiwa-peristiwa di media sosial. Belum lama ini kan ada seorang yang baru kemudian minta maaf, seorang SM. Maka kemudian banyak orang ada jangan sudah kalau begitu, tidak usahlah kita ibadah, tidak usahlah memberitakan kabar baik. Ada banyak yang saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tadi di bacaan kedua ada sebuah janji, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Termasuk kalau kita menghadapi tantangan ketika sedang memberitakan kabar baik. Yesus tetap menyertai. Ketika kita dianiaya sekalipun, itu Yesus ikut teraniaya. Kalau Dia bersama dengan kita, tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk stop dan berhenti. Karena ini panggilan. Deliver datang ke Pulau Nias juga bukan tanpa pasangan. Tidak usah dulu bicara soal ketemu orang Nias. Tadinya kan ditugaskan untuk membantu pekerjaan di Tapanuli, membantu Nomensen. Tapi kan tiba-tiba istri sakit. Saudara, mungkin kalau kita yang akan segera muncul dalam hati adalah Tuhan, saya kan mau pergi memberitakan kabar baik, mengapa pun istri saya sakit? Kadang-kadang kita mempertanyakan ini kan, mengapa begini Tuhan? Padahal tanpa kita sadari, peristiwa-peristiwa dalam hidup sering Tuhan pakai itu untuk menjadi cara berputar untuk bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Siapa yang tahu bahwa peristiwa sakitnya istri Delinger menjadi berkat bagi Kolonia? Kalau istrinya tidak sakit, saya tidak tahu sampai tahun berapa baru nenek moyang kita berhenti untuk menggalak. Tapi itulah caranya. Sulit mengerti. Kesulitan tantangan malah Tuhan jadikan sebagai peluang. Oleh karena itu ketika kita mengalami kesulitan tantangan dalam pelayanan, jangan jadi alasan untuk mundur. Bisa jadi itu adalah sebuah peluang yang Tuhan berikan tanpa kita sadari untuk mengembangkan pelayanan kita. Tantangan berikutnya, saudara ada pikir Delinger seperti sekarang daripada Nias hitungan 1 jam sudah sampai, atau naik kapal laut lalu kemudian 1 hari 1 malam sudah sampai. Perjalanan Delinger dari Padang sampai di pantai Gunung Sitori itu 1 bulan penuh di atas kapal. Bisa bayangkan kapalnya sebesar apa? Bisa bayangkan kapalnya seperti apa itu? 1 bulan. Tapi kalau kita sekarang ini 1 bulan, kita mungkin melakukan perjalanan panjang 1 hari 1 malam saja sudah langsung. Ayo capek-capek jauh-jauh. Artinya apa saudara? Dalam menuntaskan panggilan pelayanan kita, sekalipun itu harus menghadapi tantangan, tapi kita dipanggil tuntaskan, tunaikan, kerjakan. Ada harga yang harus dibayar
dalam pelayanan. Capek itu, rasa capek itu harganya. Dicibir orang itu harganya yang harus kita bayar. Difitnah orang itu bayaran yang harus kita bayar. Harga dari Yesus. Mengalami sakit itu harga yang harus kita bayar. Saudara tahu ketika saya berjuang dengan berbagai macam sakit penyakit, tahun 2023 saya 3 kali menghadapi meja operasi. Yang terakhir akhir tahun 8 jam di meja operasi. Nah, saya dipotong, main-main musik saya ambil, dipasang benda asing di sini. Sampai sekarang saya punya metal di sini dalam diri saya. Tapi apa itu kemudian membuat saya berkata, saya umur saya, makasih kamu hadapi Tuhan. Hanya satu pribadi yang bisa dan punya hak untuk menghentikan kita baik Tuhan. Siapa itu? Sang Pempunya Tuhan, Yesus Kristus, pemilik pekerjaan. Maka ketika kita sudah memberi jawaban, mulai pada itu, yaitu Allah yang Bapak Ibu di dunia Anda, naikkanlah tugas pelayanan, siap sedialah baik atau tidak baik. Tuhan